Dan hari ini kita masuk pada pembahasan tentang the prayer of Daniel atau doa Daniel. Dan doa Daniel adalah doa yang menyingkapkan rahasia. Saya percaya doa bukan hanya menolong kita untuk mengalami mujizat, tapi doa akan menuntun kita untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Alkitab berkata hal-hal yang belum kamu ketahui akan kunyatakan kepadamu. Artinya apa? Dalam hidup ini ada banyak rahasia. Sebagian kita akan bertanya, if God is a good God, kalau Allah adalah Allah yang baik, kenapa dia harus punya rahasia? Nah, manusia sama Tuhan beda sekali dengan rahasia. Manusia punya rahasia demi kepentingannya, tetapi Allah punya rahasia demi kasihnya kepada manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kalau manusia punya rahasia biasanya untuk kepentingan dan keuntungannya, tetapi Allah punya rahasia demi kebaikan kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Saya ambil contoh sederhana. Saudara tahu nggak kapan saudara mati? Halo? Saudara tahu nggak kapan saudara mati? That is the secret of God. Itu adalah rahasia Tuhan. Betul? Karena seandainya saudara tahu, saudara mau mati umur 57, dari umur 1 sampai 56 tahun dosa terus. Pas masuk ulang tahun yang ke-7, happy birthday, aku berserah. Siapa tahu besok nih mau mati, ya kan? Jadi hari ini yang saya mau ingatkan buat saudara, kalau Tuhan punya rahasia untuk kebaikan kita. Amin. Saudara bisa bayangin kalau kita tahu umur kita 56, hari-hari ngebut-ngebutan. Dalam hati kita, biar Jo masuk ICU, nya bakal mati, 56 baru mati, kita kalau sekarang baru 32, ya kan? Nah, betapa bahayanya kalau Allah tidak punya rahasia. Nah, ini yang kita mau belajar. Nah, ceritanya dimulai dari Nebukadnezar bermimpi. Dan orang bermimpi itu biasa aja, tapi karena dia raja, dia pengen tahu apa arti mimpinya. Tetapi persoalannya adalah, dia lupa dia mimpi apa. Saudara pernah nggak gitu, bangun pagi terus lupa? Kayaknya saya mimpi deh, tapi mimpi apa ya? Pernah nggak ngalamin gitu? Tapi karena kita bukan raja, nggak dipikirin orang. Iya kan? Misal saudara bilang, aduh saya tadi mimpi apa ya? Nah lu sendiri dong kasih tahu gue. Nah lu yang mimpi, gue yang mesti pusing. Iya kan? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi karena dia raja ngeyel. Very ngeyel. Dia bangun, dia kumpulkan semua orang bijaksana, dia bilang, tolong jelaskan mimpi saya. Orang-orang bijaksana bilang, okay, king. But please tell me what is your dream. Tolong kasih tahu kami apa mimpi kamu. Dia bilang, nah itu persoalannya, gue lupa. Nah orang bilang, dan lu yang mimpi, masa gue yang mesti tahu lu mimpi apaan? Raja marah. Ya, ya. Jadi kalau orang udah salah ngotot, namanya Nebukadnezar. Ya, ya. Kalau orang udah salah nih masih marah juga, itu orang kita mesti kasih nama Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar gitu, dia mimpi kok. Orang nggak bisa nafsirin, dia marah. Dia bilang, gua nggak mau tahu. Kalau sampai nggak ada yang bisa nafsirkan 2 kali 24 jam, semua orang bijaksana, gua bunuh mati semuanya. Wih. Kalau ada orang Papua di situ, dia bilang, kakak kau pikir mati gampang kah? Ya. Nah, ini ceritanya. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak ada di situ. Dia cuma tahu Ariok bawa pedang untuk siap membunuh. Wow. Mereka baku bicara satu sama lainnya, kakak, dia Kopassus kah? Ya. Cebongan ya kan? Kenapa dia main bunuh saja? Ya kan? Tahu kenapa? Daripada isu, akhirnya Daniel tanya, what's going on? Lalu dia mulai jelaskan, raja marah dan semua orang bijaksana mesti dibunuh. Wow. Maka, ini luar biasa nih. Daniel menghadap raja dan meminta kepada supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ketika semua orang mundur, anak Tuhan pasti maju. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketika semua orang mundur, ketika semua orang lari,
Anak Tuhan maju dan menyelesaikan segalanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Loh, cerita ini kan hampir sama dengan kisah ketika Goliat memaki-maki bangsa Israel kan? Semua orang mundur kan? Cuman Daud yang berani tampil maju, betul? Nah ini ceritanya juga sama. Semua orang bijaksana lagi sembunyi, tapi justru Daniel menghadap raja. Padahal raja lagi marah, padahal raja lagi mau bunuh orang-orang bijaksana. Tapi Daniel menghadap raja, meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saya bayangin raja itu, mau apa lagi? Give me some time. I have God in heaven who knows everything. Raja, kasih kesempatan kepada saya untuk pray to my God, because I know my God in heaven, Allah saya di sorga, mengetahui segala sesuatu. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Sama-sama bilang sama saya, rahasia itu disingkapkan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia itu disingkapkan. Sama-sama bilang sama saya, rahasia itu disingkapkan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat pada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang apa? Berpengertian. Ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Artinya iblis mau segala sesuatu yang terlihat gelap, tapi Tuhan menerangi segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya perhatikan begini. Salah satu penyebab orang panik, bingung, stres, emosional, karena merasa banyak hal tidak dimengerti. Betul? Aduh pendeta, saya bingung ngurusin anak saya pendeta. Saya ngomong baik, gak didengerin. Akhirnya saya udah jengkel pendeta. Saya bentak dia, saya marah sama dia. Udah 3 hari dia gak pulang. Saya bingung sama suami saya pendeta. Saya ngomong baik, dia masuk kuping kiri, keluar lagi kuping kiri. Masih mending kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sempat lewat otak, siapa tahu ada yang nempel sedikit. Dia masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Cuman kena daunnya aja jatuh tuh pendeta. Suami saya ajak ngomong baik-baik, gak didengerin pendeta. Kemarin saya udah sakit hati, saya marah sama suami saya. Lihat sekarang pendeta, bibir saya jontor, gigi saya goyang 2, ditonjok saya sama suami saya. Dia pikir dia Chris John kah? Ya. Dalam hidup ini banyak tidak kita mengerti. Pendeta, saya bingung ngurus uang di rumah kami pendeta. Suami saya gajinya 2,5 juta, kita tinggal di kota besar seperti Jakarta. Anak kami 7, saya bingung. Saya lebih bingung lagi. Gaji 2,5 juta aja anak 7. Apalagi kalau gaji 25 juta. Anak 32 kali. Astaga, Papa. Gaji cuma 2,5 juta, anak 7, Papa. Kecentet Pak, lama-lama Pak, ya kan? Dalam hidup ini ada banyak hal yang membingungkan. Dan seperti sebuah misteri, seperti sebuah rahasia. Saya udah gak tahu mesti bikin apa pendeta. Kan umur saya udah 31 pendeta. Saya terus serba salah. Saya diam. Orang bilang saya milih-milih, saya sombong. Terus saya mulai bergaul gitu, mulai deket sama laki-laki. Dibilang saya gatel. Jadi serba salah pendeta. Saya mesti bikin apa gitu. Nah dalam hidup ini ada banyak hal kasus seperti itu. Yang kita benar-benar misteri. Bingung mau buat ini salah. Istilah sekarang bilang maju kena, mundur kena, saudara-saudara. Nah dalam Amsal 25 ayat 2 dikatakan begini. Kemuliaan Allah. Kita baca sama-sama, ini penting ayat ini. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah apa? Menyelidiki sesuatu. Artinya gini,
Kemuliaan Allah membuat Allah layak untuk menyimpan rahasia. Tapi manusia-manusia yang sok tahu, manusia-manusia yang sok jago, manusia-manusia yang merasa dia mampu, dia kuat, dia hebat, coba menyelidiki segala sesuatunya. Kenapa orang jadi ateis? Karena dia coba menyelidiki tentang Allah. Emang salahkah pendeta kita menyelidiki tentang Allah? Saya kasih tahu begini. Saudara dikasih otak sama Tuhan bukan untuk menyelidiki Tuhan, tapi untuk mengerjakan bagian saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Contohnya begini, saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara nggak perlu ngurusin bos saudara. Saudara nggak perlu ngurusin bos saudara. Saudara nggak perlu tanya sama bos saudara, bos sebetulnya bos sehari itu keluarin uang berapa sih? Ini nggak dapat tempeleng aja udah mujizat. Itu bukan urusan saudara ngerjain tugas saudara. Iya kan? Sama seperti saya cerita, udah pernah dengar belum cerita hakim Indonesia sama hakim Belanda lagi ngobrol. Jadi ada konvensi nasional, konvensi internasional tentang hukum. Jadi pas hakim Indonesia duduk samping hakim Belanda, dia tanya, "How much is your salary?" Berapa gaji kamu? Akhirnya yang orang Belanda bilang, gaji kami sebagai hakim di Belanda itu 7.000 euro. 7.000 euro, kira-kira berapa tuh? 80 juta gitu? Ya, kira-kira lah. Kita matematika nggak pinter sih dulu. Pokoknya begitulah kira-kira. Ya kan? Nah, hakim Indonesia dengar 70 juta langsung dia kan kaget. Hah? Itu you pakai untuk apa aja? Dia bilang begini, di Belanda itu semua harga mahal. 1.000 euro kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah, mobil, bensin itu 1.000 euro. Oh, 1.000 euronya lagi untuk anak-anak, sekolah, pakaian, seragam, kebutuhan-kebutuhan dia. 1.000 lagi untuk istri saya, beli krem, belanja, apa, gincu, bedak, lipstick, semua 1.000. Terus 1.000 lagi buat saya, keperluan saya. Terus ya udah, that's it. Loh, kok kamu cuma pakai 4.000? 3.000-nya nggak mau pakai. Biasa kan orang Indonesia pengen tahu aja, 3.000-nya untuk apa? Loh, urusan saya dong. Kan saya punya duit, ya saya pakai mau saya. Oh iya ya, benar, sorry. Terus dia tanya, how about you? How much is your salary? Berapa gaji kamu? Oh, gaji saya 7 juta. What? 7 juta kan kira-kira sekitar berapa? 550, 600 euro gitu kira-kira kan? What? 7 juta? What? 7 juta? Dia bilang, how you can make it? Gimana kamu spend your money? Dia bilang gampang. 3 juta pertama untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah, mobil, bensin, 3 juta. Oh cheap. Ya. 3 juta lagi untuk kebutuhan anak-anak. Itu yang paling penting. 3 juta lagi untuk kebutuhan istri saya. 3 juta lagi untuk kebutuhan saya. Ini kan udah 12 juta. Dia bilang, wait, udah 12 juta. Gaji kamu cuma 7 juta. Sisanya bagaimana? Dengan tenangnya dia bilang, oh, urusan saya. Urusan saya. Nah itu. Makanya Indonesia KPK ngetop. Karena urusan saya. Kemuliaan Allah ialah apa? Merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki. Istri coba tatap suami. Bilang, sayang, kamu bukan raja kan? Jangan merahasiakan sesuatu. Apalagi Tuhan kan, kamu bukan Tuhan kan? Cuman Tuhan yang boleh punya rahasia. Sekarang saya mau tanya, suami boleh punya rahasia terhadap istri nggak? Halo? Enggak, ibu-ibu nggak usah jawab, ini urusan laki-laki. Orang lagi nanya sama laki-laki, ibu langsung kalau udah rahasia aja, nggak boleh. Pak, suami boleh punya rahasia kepada istrinya nggak? Bapak, ini pendeta digratisin Pak. Ulang Pak, ulang Pak. Pak, suami boleh punya rahasia terhadap istrinya nggak? Gini pendeta ya, saya tahu mestinya enggak pendeta, tapi daripada saya berdosa mendingan saya diam. Hanya Tuhan dan setan yang tahu pikiran saya.
Gini deh, bapak-bapak suka malu-malu jawabannya. Bu, istri boleh punya rahasia pada suami nggak? Boleh pendeta. Suami itu kalau kita kasih tahu semuanya, ribet dia, ribet. Sembarangan aja bu. Pegangan firman Tuhannya Alkitab bilang, suami dan istri keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Ketelanjangan bukan hanya nakedness tapi openness. Sekarang saya ngomong dengan jujur, suami dan istri tidak boleh ada rahasia. Istri tolong tatap suaminya, bilang, apakah papa mendengar kalimat hamba Tuhan gembala kita ini? Suami tatap istrinya dan bilang, mama, gembala sudah berfirman, jangan coba lari dari kenyataan. Sama-sama bilang sama saya, suami istri tidak boleh ada rahasia. Setelah ngomong yang jelas dong, jangan ngomong kayak orang wiritan gitu. Habibillah, ana to habibillah, Lu ngomong yang jelas, kenapa sih? Bikin saya emosi aja. Saya dari tadi semangat, sudah bikin saya lemes aja. Ulang. Sama-sama bilang sama saya, suami dan istri tidak boleh ada rahasia. Setuju? Setuju nggak setuju itu peraturan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, menantu boleh nggak punya rahasia kepada mertuanya? Ini seru deh. Pendeta, jemaat saya kasih tahu ya, gereja di sini itu injak tanah. Gereja di sini bukan terbang-terbang di langit, iya kan? Kalau saya cari yang terbang-terbang di sini nggak ada. Ya, gereja di sini tuh injak tanah. Makanya mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta ini aneh-aneh pertanyaannya. Gue seumur hidup ke gereja belum pernah lo ada pertanyaan kayak begitu. Menantu boleh nggak ada rahasia sama mertuanya? Ini yang penting penyembahan pendeta. Saya selalu bilang, urusan tanah beres, langit pasti bener. Amin. Tapi kalau atas sudah nggak beres, ya kan, mendarat di laut. Lo pikir Lion Air? Lion Air ganti nama, udah tahu belum? Jadi Hiu Air. Ya, kan dia punya tagline kan, we make people fly kan. Sekarang udah ganti, di laut pun kita jaya. Lion Air, pesawat yang paling mantap tuh Lion Air. Di atas bisa, di darat kemarin di Solo sampai sawah-sawah dia hajar semua, hebat. Jago dia tuh. Sekarang dia buktikan, kakak memang kau pikir cuma darat dan laut saja, darat dan udara saja, laut juga bisa kakak. Dia turun. Jadi kalau mau cobain darat, laut dan udara, naiklah Lion Air. Pendeta ini tega. Besok saya mau ke Surabaya pakai Lion Air nih pendeta. Ada pilihan, mau Lion Air atau Hiu Air. Udah jangan ketawa-ketawa, jawab dulu pertanyaan saya. Menantu boleh punya rahasia kepada mertua nggak? Pendeta, lain kali kalau nanya begitu jangan ibadah minggu gini dong. Nih jenggo ada di sebelah nih pendeta. Gila kali lu, mertua lu panggil jenggo, dosa lu. Ulang. Nggak pantas lah. Kalau mulai dari menantu nggak pantas lah. Mulai dari mertua. Mertua boleh nggak punya rahasia kepada menantunya? Ini pertanyaannya Gilbert gampang, jawabnya ini yang bikin gue deg-degan. Siapa di sini yang udah jadi mertua atau angkat tangan? Mertua boleh nggak punya rahasia kepada menantunya? Apa? Gak apa-apa, salah nggak bakal saya cabut dari keanggotaan. Mertua boleh nggak punya rahasia kepada menantunya? Bukan cuman boleh, harus. Mertua harus punya rahasia kepada menantunya. Apa yang harus dirahasiakan? Harta saudara. Lu kalau gembala ngomong sudah diketawain sih. Saya kasih tahu ya. Kalau sampai menantu sudah tahu harta saudara, menantu saudara baik banget sama saudara.
So lagi di ICU dibawain Coca-Cola. Ayo mana? Ya kan? Tinggal mama udah begini nih. Kata dokter nggak boleh. Nggak apa-apa mah, dokter memang begitu mah nggak boleh. Mama silahkan ya kan. Nah saudara udah ngomong. Cincin berlian saudara ada berapa, emas saudara ada berapa kilo. Jangan ngomong. Jadi saudara tahu setianya menantu saudara harus ada rahasia. Tanah saudara berapa hektar, jangan ngomong. Ini udah ngomong sama menantu. Tuh tanah mama tuh. Ada 16 hektar di Lubuk Pakam. Ya kan? Setiap bulan dia ke Lubuk Pakam, dia kelilingin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mama cepat mati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tanah milik saya. Dalam Ada yang ngeliatin saya gini. Ya pendeta kenapa baru sekarang khotbah begitu? Saya udah kasih tahu sama menantu saya. Pantas dia setiap kali ngajakin saya minum bir. Menantu boleh nggak punya rahasia kepada mertua? Boleh. Kok gitu pendeta? Kalau suami istri nggak boleh. Loh, karena suami istri ikatannya lebih kuat daripada orang tua dan anak. Hui, ini pengajaran aneh nih, nggak sesuai firman. Nggak sesuai firman dari mana? Alkitab bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, betul? Tapi Alkitab bilang apa? Kamu dan istrimu satu. Pernah nggak Alkitab bilang kamu dan mamamu satu? Saya mau membongkar ajaran-ajaran ngaco yang beredar sekarang. Apa itu? Saya sebut kalimat-kalimat biadab. Wih, pendeta ini emosi nih sekarang. Loh, orang sekarang suka ngomong begini. Dengar ya. Bekas suami itu ada, bekas istri itu ada. Bekas anak, bekas mama, bekas papa, bekas adik, bekas kakak itu nggak ada. Saya mau bilang itu kalimat yang ngaco. Itu saya bilang kalimat biadab, saya paling nggak terima. Di dalamnya ada unsur perceraian, di dalamnya ada unsur pemisahan, di dalamnya ada unsur roh jahat. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center jangan pernah ada yang ngomong begitu. Setuju? Kita tidak mengakui ada bekas istri dan bekas anak. Karena kepada adik saudara, kepada kakak saudara, kepada mama saudara, sudah punya hubungan sedaging, sedarah, betul? Saudara sedarah, saudara sekandung, betul? Tetapi dalam Maleaki, pernikahan itu punya hubungan dua, sedarah, sedaging dan seroh, betul? Betul? Jangan manggut-manggut aja, lo ngerti nggak? Baca Maleaki pasal 2 nanti sampai rumah, ya kan? Itu hubungannya 3, sedaging, seroh, dan seperjanjian. Amin. Makanya hubungan suami istri lebih kuat daripada hubungan orang tua dan anak. Kalau saya bilang dari mana bisa begitu? Tapi kan anak dilahirkan oleh orang tuanya, tetapi anak tidak pernah memilih. Amin. Tidak memilih. Kenapa anak itu ada? Karena mama dan papa memerlukannya. Kan saya udah 27 tahun jadi pendeta. Orang kalau udah nikah 2 tahun belum punya anak, lihat tangan pendeta nganggur, nafsu. Bener. Kalau pendeta lagi jalan gitu langsung, pendeta tolong pendeta, tumpang tangan pendeta. Belum isi pendeta, belum isi. Ada isinya, ucus. Saya mungkin bikin marah sebagian orang. Tetapi kita boleh berdebat secara Alkitab, itu pasti benar. Amin. Saya nggak percaya adat-adat istiadat yang aneh-aneh. Saya cuma percaya Alkitab adalah buku yang terbaik. Amin. Saya tidak bilang tidak boleh menghormati orang tua, itu jahat itu. Yang saya bilang hormatilah orang tuamu. Karena itu memang Alkitab ngomong begitu. Tetapi kamu dan istrimu, kamu dan suamimu adalah satu. Ya kan? Apa yang harus dirahasiakan menantu terhadap mertuanya? Kalau dibelikan sesuatu oleh suami saudara. Suami saudara kasih cincin saudara 3 karat. Nggak usah petentang-petenteng bilang sama mamanya, mama aku dong dapat ini mah. Gitu. 2 minggu laki lo nggak diajak ngomong sama mamanya.
Kamu baru beliin cincin 3 karat ya? Terus mama, terima kasih buat sepatu bata yang kamu beliin ya. Bisa ya kamu ya? Diberkati kamu ya? Kasih cincin berlian 3 karat, tas LV, sepatu LV. Dan mama hargain banget sepatu bata yang kamu kirim. Mereknya Not Star lagi. Mama bisa jogging pagi. Aduh. Ya. Jadi, loh, gini. Saya tidak bilang engkau harus bohongin mama. Enggak. Enggak boleh itu. Bohongin mertua itu dosa. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Dikutuk jadi kodok lu. Belum pernah dikutuk mertua. Jadi kodok. Ya. Jadi pangeran kodok lu. Jangan. Tidak wajib seorang menantu harus terbuka semuanya. Tidak wajib seorang mertua terbuka semuanya. Tapi suami dan istri harus terbuka. Jangan bilang, loh tapi kan niat kami baik pendeta. Istri saya itu cemburuan pendeta. Aduh, istri saya cemburuan banget pendeta. Saya kalau digigit nyamuk aja ditanya, tuh nyamuk laki atau perempuan. Separah itu pendeta. Separah itu pendeta. Nah kebetulan saya lagi jalan-jalan di GI, ketemu bekas pacar pendeta. Oh, gua kaget bukan karena itu, lu pada teriak. Saya pikir dunia mau berakhir, saya mau naik. Bikin kaget orang aja. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi saya mau bilang, mungkin salah menantar saya bilang gini, tapi kan niat saya baik pendeta. Istri saya tuh orangnya cemburuan pendeta. Saya dikit nyamuk aja dia tanya, nyamuk tuh laki atau perempuan? Dia tuh cemburuan pendeta. Nah saya kebetulan, bener sih pendeta, gak ada niat, gak ada betul-betul, saya ngomong jujur deh. Saya tuh pergi ke GI. Saya lagi duduk di Starbucks, persis sebelah saya, sorry pendeta, itu bekas pacar saya waktu SMA. Tapi saya nggak ada apa-apa pendeta, saya nggak ngomong apa, bener pendeta. Nggak cuman tukeran nomor telepon sama PIN BB. Kita nggak ada apa-apa, bener pendeta. Kita di BB juga nggak ngomong apa-apa, cuman apa kabar, udah makan belum gitu. Cuman gitu aja kok. Kita nggak ngapa-ngapain, bener pendeta. Dia juga cuman komennya sederhana. Kamu sama istri kamu di foto saya lihat kurang cocok ya. Istri kamu gendut banget gitu. Kita nggak ngapa-ngapain. Saya cuman bilang sederhana, saya cuman bilang, ya tetap aja kamu lebih segala-galanya gitu. Kita nggak ngapa-ngapain loh, kita nggak ngapa-ngapain pendeta. Dia cuma bilang, iya ya waktu kita foto waktu SMA dulu, orang-orang bilang kita kayak adik kakak. Saya juga nggak bilang apa-apa. Saya juga cuma bilang, iyalah kamu selalu di dalam hatiku. Saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain pendeta. Kemudian dia cuma bilang sama saya, waktu saya tanya sama dia, kamu udah nikah belum? Terus dia bilang, sulit mencari pengganti hidupmu. Kamu tetap alami. Kita nggak ngapa-ngapain pendeta. Iya kan? Terus kita cuma janjian makan malam. Kita nggak ngapa-ngapain pendeta. Cuma makan malam, dia makan, saya makan gitu. Habis itu saya anterin ke rumahnya. Ya udah saya nginep di rumahnya. Kita nggak ngapa-ngapain pendeta. Kalau manusia merahasiakan sesuatu, awalnya nggak ngapa-ngapain, ujung-ujungnya ya dia bunting pendeta. Ah itu. Ngerti nggak maksud saya? Awalnya baik, ujungnya bisa berbahaya. Kenapa hanya Allah yang berhak merahasiakan? Karena Allah selalu punya yang baik buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya coba catat di sini. Sebagai Allah dia memiliki begitu banyak rahasia. Yang sering kali tidak bisa kita pahami. Ya, apa saja rahasia Allah? Yang pertama, kenapa kita lahir dari orang tua kita? Dan kenapa kita tidak boleh memilih? Pendeta, sementara orang tua lain begitu baik, mama dan papa saya bercerai pendeta. Apakah di situ saya mesti bilang Allah itu adil? Loh kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan kita lahir dari rumah tangga yang bercerai. Tapi satu yang saya tahu, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Amin. Aduh pendeta, saya punya papa galak sekali pendeta. Dia kalau marah pendeta, aduh minta ampun. Burung perkutut aja sampai stroke pendeta.
Aduh pendeta, saya punya mama cerewet banget, ngelarang semua pendeta. Bayangin, saya umur 36 masih belum boleh pacaran pendeta. Ya 36 belum boleh pacaran, mulai kapan lu mau pacaran? Mulai 42, cari suami udah susah. Paling-paling piara dinosaurus lu. Iya kan? Loh, kita nggak tahu. This is the secret of God. Ini rahasia Allah. Kenapa kita dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa saya lahir dari keluarga miskin pendeta? Kenapa saya lahir dari keluarga di mana mama dan papa ribut terus tiap hari pendeta? Kenapa saya lahir dari keluarga yang mama tidak pernah mengajar saya berdoa? Mama tidak pernah support me. Mama cuma put me down. Omongan mama itu nggak ada berkatnya sama sekali pendeta. Apalagi papa. Saya nggak lihat ada orang. Itu yang lebih nakutin. Kalau cuma jatuh nggak apa-apa. Kok tiba-tiba dia bangun. Ngong. Oh itu asli gua bingung. Aduh, Ali. Lo bikin gua deg-degan aja, Lili. Saya pikir dia bangkit sendiri. Udah bawa pulang aja itu. Saya pikir dia bangkit sendiri. Asli ini kaget bener gua. Ya. Dia tiba-tiba bangkit. Ngong. That is the secret of God. Itu rahasia Tuhan. Kenapa kita dilahirkan dari keluarga seperti ini? Kenapa mama dan papa saya kurang ganteng? Coba lihat di kaca pendeta. Hidung sama pipi rata semua ini modelnya pendeta. Muka saya kotak begini kayak kotak sabun. Ya. No complain for it. Itu rahasia Tuhan. Tapi satu yang kita tahu, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Dia sediakan yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, ada rahasia Allah. Kenapa adanya dosa di bumi? Ini kalau kita kejar terus nih, kita mau ya adanya dosa. Ya berarti Tuhan menciptakan dosa. Enggak, Tuhan gak ciptakan dosa. Dosa berasal dari malaikat yang jatuh. Tapi kan malaikat diciptakan Tuhan. Kalau gitu setan diciptakan Tuhan. Enggak, setan kan malaikat jatuh. Nah kenapa malaikat bisa jatuh? Ya kan ada kepinginan. Nah, tapi kenapa? Siapa yang ciptakan kepinginannya itu? Ya tapi karena begini, lama-lama bisa ateis loh. Karena otak kita cuma segede bapau. Otak yang segede bapau ini, mending segede bapau, segede somai. Iya kan? Otak yang segede somai ini, terus mau coba mengerti God of universe. Come on church. Tugas kita bukan mikirin Tuhan. Tugas kita mikirin tugas yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. That is the secret of God. Kenapa adanya dosa di muka bumi? Yang satu yang kita tahu. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita menang atas dosa. Dosa kita diampuni. Amin. Yang ketiga. Apa yang kita nggak ngerti? Apa rahasia Tuhan? Kenapa ada yang mudah bertobat? Kenapa ada orang yang selalu mengeraskan hati? Ada orang yang gampang banget bertobat. Baru dengar firman, baru dengar pujian, belum firman. Baru dengar lagu-lagu, tiba-tiba di jamaah nangis, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada orang yang hatinya begitu keras, udah 3 kali masuk ICU. Sampai dokter yang periksa dia udah mati, dia masih mengeraskan hati. Ngerti gak mau saya? Lalu kita bilang, ini orang kayak gitu memang udah disiapkan untuk neraka kali pendeta. Enggak. Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatan yang setuju, katakan amin. Selanjutnya yang keempat. Apa rahasia Tuhan? Kenapa orang baik harus menderita? Sementara banyak orang jahat hidupnya kaya. Pernah ngalamin gitu nggak? Pernah sebel nggak gitu? Heran pendeta, saya hidup benar nggak kaya-kaya, nggak diberkati-berkati gitu. Saya lihat teman saya berzina lah, bini piaraan lah. Wih malah kaya pendeta. Saya pikir nanti malah, ini mungkin dia beli BMW sebentar lagi kecelakaan. Nggak taunya malah beli Mercy sekarang. Ya ilah, saya punya Yamaha Mio 1, dicolong orang lagi pendeta. Aduh, saya susah tambah susah. Dia tuh kaya tambah kaya gitu. Pada hidupnya ngaco gitu. Menurut kita ketidakadilan. Tapi hari ini saya mau bilang, that is the secret of God. Kita kadang-kala nggak tahu kenapa orang benar justru hidupnya menderita. Tapi satu yang saya tahu, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu pasti beroleh selamatnya. Setuju katakan amin. Selanjutnya, kenapa setan belum juga dihancurkan Tuhan? Kan buat Tuhan gampang kan untuk buang setan ke neraka kan? Kenapa belum? Kita coba mengkaji. Oh iya jangan-jangan Tuhan memang sengaja bekerja sama setan. Supaya banyak orang ke gereja. Jadi dibiarkan setan menyerang supaya kita cari Tuhan. My God is not a tipu-tipu God. Allah saya bukan tukang tipu kayak begitu. Setan belum dihancurkan. Tapi Tuhan sudah beri kuasa buat kita. Satu yang saya tahu. Kalau kita lawan iblis, iblis akan lari daripada kita. Satu yang saya tahu, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, ini lagi.
Ada rahasia Allah. Kenapa ada orang lahir cacat? Sebagian orang marah. Pendeta, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada ribuan orang lahir setiap hari cacat? Jawaban saya, siapa saudara menghakimi dan berkata, orang cacat hidupnya lebih sengsara dari saudara? Ada orang yang berani bilang hari ini, hidup saya lebih bahagia dari orang cacat? Belum tentu. Hidup saya lebih sukses dari orang cacat? Belum tentu. Ada begitu banyak orang cacat yang hidupnya luar biasa. Amin. Jangan pernah underestimate orang hanya karena cacat. Satu kali saya marah sekali dengan satu keluarga. Suami istri ini datang ke saya dan dia menangis. Dia bilang sama saya gini, pendeta, anak pertama kami, 4 bulan umurnya di kandungan. Dan dokter memprediksi kalau dia lahir akan cacat. Dokter suggest bahwa anak ini digugurkan saja. Saya tanya, why? Kenapa? Karena kalau anak ini lahir cacat, anaknya menderita dan kami sebagai orang tua menderita. Saya marah sekali. Air mata saya mengalir. Tapi saya marah sekali, saya bilang, ibu dan bapak, apakah sejahat itu pikiran manusia sekarang? Apakah sudah tidak percaya lagi pada kuasa Tuhan? Apakah itu berarti kalau anak cacat, bapak dan ibu pasti sengsara? Apakah itu berarti kalau anak itu cacat, anak itu pasti sengsara? Saya tatap bapak ibu itu dan bilang, kalau memang gak mau urus anak itu, kasih ke saya biar saya ngurus. Saya percaya ada berkat Tuhan di dalamnya. Wah, akhirnya dia menangis. Dia bilang, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Dia bilang, pendeta, kami janji, kami tidak akan membiarkan anak ini dikuret atau anak ini digugurkan. Akhirnya anak itu dilahirkan. Beberapa tahun kemudian saya ketemu. Dan dia bilang sama saya, pendeta, Tuhan luar biasa. Anak kami memang cacat. Tetapi justru kami melihat semenjak kami pelihara anak ini baik-baik, berkat Tuhan luar biasa. Anak kami juga sekarang meskipun cacat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Never underestimate. Orang cacat belum tentu hidupnya lebih sengsara dari saudara. Sejauh dia tidak menyerah. Didik anak saudara yang cacat itu dengan iman. Didik anak saudara yang cacat itu dengan pengharapan. Didik anak yang cacat itu dengan percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, ada rahasia-rahasia Tuhan. Kenapa orang baik kok mati muda? Nah, ini saya tahu jawabannya. Terlalu banyak naik Lion Air. Pendeta sentimen. Ada orang yang bilang, pendeta, suami saya itu orang baik, pendeta. Dia aktif pelayanan di gereja. Kenapa dia mati muda? Sementara ada orang yang hidupnya dalam dosa. Udah 91 tahun belum mati-mati. Setan juga malas kali cabut. Setan udah bilang, ya kalau dia kan neraka repot dan neraka tambah hancur. The secret of God. Itu rahasia Tuhan. Orang mati bukan karena kutukan. Tapi satu yang saya tahu, orang mati itu karena rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai, mahkotanya sudah tersedia, Tuhan panggil dia ketemu muka dengan muka. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya, ada rahasia Tuhan lagi. Bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini? Saya udah doa, saya udah minta Tuhan, kok saya belum bisa menyelesaikan masalah ini? Jawaban saya sederhana, tetap setia, tetap maju. Karena bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan masih banyak lagi, ada ribuan yang saya tahu jawabannya adalah apa? Cuman 2 kata. The secret of God. Rahasia Tuhan. Amin. Kalau saya memikirkan sesuatu dan saya tidak temu jawabannya, saya akan serahkan kepada Tuhan. Yang saya tahu dalam hidup ini adalah tugas saya hanya mengerjakan yang saya tahu. Amin. Seorang bos yang baik tidak akan memberi kerjaan kepada anak buahnya hal-hal yang dia nggak tahu. Amin. Nggak mungkin dia panggil orang keuangan, lalu dia bilang, ini coba selesaikan kontrak ini. Loh, yang mengerjakan kontrak adalah biro hukum, iya kan? Dan nggak mungkin dia panggil office boy. Coba ini bikin pembukuan laporan pajak, office boy. Bapak kalau mau bikin teh, tak bikinin. Tapi jangan suruh saya bikin laporan pajak lah, saya nggak ngerti, Pak. Saya sekolah dulu cuma sampai SMP, Pak. Boro-boro laporan pajak, Pak. Imam Bonjol aja lahirnya tahun berapa, matinya tahun berapa, saya nggak tahu, Pak.
Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk tahu yang kita nggak tahu. Artinya apa? Kalau hal-hal saya belum tahu, saya serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan membimbing saya untuk itu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, tapi ini rumus yang harus kita sadar nih. Ada banyak hal rahasia Tuhan, tapi dalam rahasianya, Tuhan bukan Allah yang seenaknya dan arogan. Dalam rahasia yang satu, dia tidak melakukan ketidakadilan. Kita gampang sekali kalau ada masalah berteriak, Tuhan gak adil. Hei, kita boleh berteriak untuk masalah kita. Tapi jangan pernah berteriak menuduh Tuhan tidak adil. God knows better. Amin. Untuk setiap kasus pandangan boleh banyak beda. Contoh, Kopassus tembak, apa itu namanya? Preman di penjara Cebongan. Semua media bilang, ini Kopassus arogan, ini Kopassus nggak benar. Tetapi hari-hari ini, orang Jogjanya bilang apa? Untung manusia-manusia itu ditembak. Wah, itu penjahat yang memang bikin sengsara kita. Kita di Jogja ini sengsara sama kelompok mereka. Bayangkan, orang yang dibunuh itu, sudah tahu itu Kopassus masih dibunuh sama dia. Sejahat itu mereka. Jadi perlulah sekali-sekali preman tuh satu setuju, satu lagi mengutuk. Tetapi semua itu nggak penting. Tetap yang paling penting apalah? Hakim. Kenapa? Hakim mempelajari dengan cermat. Dan hakim akan memutuskan dengan adil. Hakim dunia saja yang masih bisa disogok tetap memperjuangkan keadilan. Apalagi hakim kita di sorga. Saudara boleh berteriak apapun untuk masalah saudara. Tapi dia tetap tidak akan pernah melakukan ketidakadilan. Segala yang dia buat adil, yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Nggak ada alasan buat kita untuk bersungut kok. Yang ada cuma kita harus bersyukur. Yang kedua, dalam rahasianya dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara boleh bilang sama saya, tapi saya lahir dari keluarga yang broken home. Tapi dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi anak saya lahir cacat pendeta, tapi dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Seorang ibu nangis ketika suaminya meninggal. Sementara usia dia baru 34 tahun, anaknya masih kecil-kecil. Tuhan, bagaimana saya membesarkan anak-anak saya? Selalu tetap Tuhan bertanggung jawab. Amin. Tidak akan anak-anaknya mati kelaparan. Hanya karena papanya dipanggil Tuhan pada usia muda. Amin. Dia tetap Tuhan yang adil. Dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya Alkitab bilang, orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, dalam rahasianya, dia selalu memberi kekuatan dan jalan keluar bagi yang mau taat dan setia. Kita nggak akan dapat jalan keluar kalau kita berontak, kalau kita menyerah, kalau kita kecewa. Tapi selama kita mau taat dan setia, pasti ada jalan keluar. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan yang keempat, rahasia untuk mengerti rahasia Tuhan adalah dalam rahasianya, dia selalu mau mengajar dan mendewasakan kita. Amin. Ketika dia tidak menyingkapkan, ketika dia tidak memberitahu, dia menyimpan itu tetap sebagai sebuah rahasia. Sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita untuk dewasa. Amin. Sampai kita akhirnya belajar. Hidup ini bukan soal apa yang saya lihat. Tapi hidup ini soal apa yang saya percayai. Bukankah Ayub menerima rahasia Tuhan? Kenapa saya hidup benar lalu saya hidup seperti ini? Bukankah Yusuf menghadapi rahasia Tuhan? Kenapa saya menjauhi kejahatan tiba-tiba saya difitnah sebagai seorang pemerkosa? Tetapi justru lewati semuanya. Tuhan buktikan, orang yang mengandalkan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang terakhir kita mau bahas sekarang. Rahasianya disingkapkan buat siapa sih? Apakah buat setiap orang? No. Apakah buat semua orang yang berdoa? Tidak. Buat saya doa itu penting. Tetapi hari ini kita sedang belajar. Rahasia yang disingkapkan bagi orang yang berdoa, tetapi juga memiliki apa? Motivasi tulus serta semangat untuk membangun. Daniel punya motivasi tulus. Kenapa Tuhan tidak menyingkapkan rahasianya kepada orang-orang bijaksana lain? Kenapa dia singkapkan hanya kepada Daniel? Karena Daniel punya hati tulus. Semangatnya meskipun dia orang buangan di Babel, tapi semangatnya untuk membangun Babel. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, motivasi saya harus tulus. Semangat saya untuk membangun. Kalau saudara udah punya motivasi yang curang, susah Tuhan berkati saudara. Kalau saudara memang pokoknya gue mau sikat, gue mau hajar, gue mau runtuhkan, susah Tuhan berkati. Tapi kalau motivasi tulus, hati sudah semangat untuk membangun, saya mau keluarga saya lebih bahagia, saya mau hari depan saya lebih cemerlang, saya mau pekerjaan Tuhan makin maju, saya mau hidup makin tentram, Tuhan akan bela saudara. Yang kedua,
Rahasia disingkapkan bagi orang yang apa? Yang memiliki passionate dalam pendamaian dan pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pendamaian dan pemulihan. Sorry ya, orang sekarang senang kompetisi. I am your pastor. Saya gembala saudara. Dan saya cuma mau ingatkan, buat setiap saudara yang karirnya lagi maju, buat setiap saudara yang usahanya lagi diberkati, buat setiap saudara yang sedang reach the top, buat setiap saudara yang lagi berhasilnya, izinkan saya ingatkan saudara. Hati-hati ya Pak, hati-hati ya Bu ya, hati-hati ya adik-adik muda sekalian. Ada banyak orang yang iri sama saudara. Ada banyak orang yang mau coba jatuhin saudara, ada banyak orang yang mau coba ngancurin saudara. Karena apa? Karena life is a competition. Banyak orang melihat hidup ini sebagai kompetisi. Dia mau coba jatuhin saudara. Tapi selama kita hati-hati, ada saja pembelaan Tuhan yang sempurna buat kita yang setuju berikan tepuk tangan. Daniel nggak bilang begini, Raja, kalau aku bisa menyingkapkan rahasia ini, sikat semua orang bijaksana lain. Raja nggak perlu penasihat lain kecuali aku. Tidak. Semua selamat karena Daniel. Karena hatinya, passionate-nya untuk pendamaian dan pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pendamaian dan pemulihan. Jadi yang pertama apa? Motivasi tulus, semangat untuk membangun. Yang kedua apa? Passionate-nya pendamaian dan pemulihan. Yang ketiga, rahasianya disingkapkan bagi orang yang memiliki komitmen hidup berbasis kerajaan. Apa artinya berbasis kerajaan? Kita ingat bahwa kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju sorga, tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan di muka bumi untuk jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya ciptaan sorga. Sama-sama bilang sama saya ciptaan sorga. Berarti karakter kita harus berbasis kerajaan. Amin. Hidup kita, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menghadapi tantangan harus berkarakter sorga. Basicnya, dasarnya adalah kita warga sorga. Biar bukan kehendakku yang jadi ya Allah, kehendak Tuhan yang terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Rahasia yang disingkapkan buat siapa? Buat orang-orang yang berdoa, tetapi memiliki keyakinan iman yang kuat tentang kedahsyatan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya Daniel itu cari gara-gara loh. Kenapa saya bilang Daniel cari gara-gara? Raja lagi marah, disamperin sama dia. Dia bilang, izinkan aku berdoa kepada Allahku. Karena di sorga ada Allah yang dapat menafsirkan mimpi. Saudaraku, waduh, kalau sampai ternyata tidak betul, mungkin yang lain akan dibebaskan, cuman Daniel yang akan dibunuh. Tapi itu yang saya bilang, Daniel dalam tekanan ancaman bagaimanapun, dia tahu persis Allah adalah Tuhan yang dahsyat, tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salibmu. Sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita buat salto dengan Tuhan. Biarlah hari ini kita disadarkan kembali, dalam hidup ini ada banyak rahasia yang kita tidak mengerti. Dalam hidup ini ada banyak hal yang kita belum tahu. Mungkin kita bingung kenapa Tuhan izinkan terjadi.
Kita boleh berteriak untuk masalah kita, tapi kita tidak layak untuk berteriak untuk menuduh Allah. Dia tetap Tuhan yang adil. Dia tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hal-hal yang kau gak mengerti, gak usah kau paksakan. Hal-hal yang tidak bisa engkau tahu, tidak perlu engkau paksakan dengan kekuatanmu sendiri. Akhirnya kau stres, kau emosi, kau kecewa, kau panik, kau bingung. Dan akhirnya engkau halalkan segala cara. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan ajar aku berserah. Ajar aku tetap kuat. Ajar aku tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Ajar tetap aku menyadari orang benar akan hidup oleh iman. Orang dunia akan hidup oleh uangnya, oleh kepintarannya, oleh kekayaannya. Ajar aku menghargai rahasia-rahasia Tuhan. Dan aku percaya betul, di saat aku memerlukannya, Tuhan akan menyingkapkan segala rahasia yang terselubung. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa engkau harus stres? Kenapa engkau harus tertekan? Belajar berserah. Apa yang tidak kau ketahui akan Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti banyak hal belum kami tahu. Banyak hal belum kami pahami. Banyak hal belum kami sadari. Tetapi Roh Kudus akan terus membimbing hidup kami untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat hati yang terbuka. Kalau ada di antara mereka yang tertekan, stres, kecewa, emosi, karena gak ngerti apa yang harus kami buat, kenapa ini harus terjadi, berikan ketentraman Roh Kudus-Mu. Saudara, kalau Yesus mau mati buat kita, kalau Yesus mau curahkan darahnya buat kita, apakah itu masih perlu kita ragukan? Betulkah dia bela kita? Betulkah dia beri kemenangan? Betulkah dia mengasihi saya? Masa cuma gara-gara badai yang sedang terjadi dalam hidup kita, gampang sekali kita menuduh Allah tidak adil? Coba kau ingat apa yang Yesus sudah buat bagimu. Coba kau hitung berapa banyak berkat yang sudah kau alami. Coba kau jujur, berapa banyak mujizat yang sudah kau rasakan. Masa sih cuma gara-gara badai yang sedang terjadi, yang kau belum mengerti ini, kau mudah sekali bersungut-sungut. Kenapa kau gak justru bersyukur dan bilang, Lord, I thank thee. Tuhan, aku bersyukur. You are still a good daddy in my life. Thank you. Jamah satu persatu Allah. Kuatkan oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Meteraikan firman-Mu. Keluarga-keluarga diberkati. Orang-orang muda penuh dengan mujizat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil. Saudara, ada banyak orang mau iri sama saudara, tapi kau harus tak pandang Yesus. Ada banyak rahasia yang belum kau mengerti, tapi kau tetap setia. Ada banyak hal yang bisa menyakitkan dalam hidup ini, tapi tetap layani Tuhan dengan yang terbaik. Selama motivasimu tulus, ada saja pertolongan yang Tuhan buat bagimu. Tenang aja, ada saja pertolongan. Tuhan bisa pakai siapa saja dengan caranya untuk menyatakan kemuliaannya. Thank you. Jadikan suami istri di tempat ini saling terbuka satu sama lainnya. Dalam kasih-Mu ya Allah. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Harapkan mujizat Tuhan. Bapa, janji-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Kalau darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat hamba menyerahkan jemaat-Mu. Bawa mereka pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Jemaat yang berulang tahun, Tuhan berkati. Jemaat yang baru pertama kali hadir, Tuhan tambahkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak. Di tangan hamba ada formulir-formulir doa dari umat Tuhan.
Hamba angkat di hadapan hadirat Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga mereka yang menuliskan masalahnya pada formulir doa akan mengalami kemenangan yang sempurna dari Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Gereja mau di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center. Terus Tuhan pakai untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Hal-hal yang baik, bahkan seminar akhir zaman pada hari Sabtu tanggal 20 April, Tuhan juga berkati. Sehingga dimanapun gereja ini ditempatkan, pelayanan-pelayanan yang KKR yang terus melawat banyak orang untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, jemaat sekalian kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah bersama Yesus kamu cakap menanggung segala perkara, dan di luar Yesus kita binasa. Dan ingatlah Tuhanlah gembala kita yang baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tak akan pernah kita kekurangan. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, diberkati langkah kita. Kita tidak turun tapi naik. Kita tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati berkorban demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki hati yang bersih, agar kau dapat senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jemaat sekalian, jadilah jemaat Tuhan yang senantiasa memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkan hidupmu. Jika engkau siap, katakan amin. Angkat tangan kita dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat sore hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jabat tangan kiri kanan saudara. Selamat hari Minggu, selamat hidup berkemenangan, selamat jalan dalam terang.